Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi memuji Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menebus.
Hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari hukum titah yang kedua dan maksudnya. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai pasal yang keempat ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kebenaran Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar lagi. Bersama-sama. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan demikian kami mengingatkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Percaya Allah yang kekal.
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke surga dalam terang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara, bertahta Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 2 Maret 2025. Belayanan 11. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 2 Maret 2025 adalah Minggu Estomihi. Topik Minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. 1-2 berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri anak kedua bagi keluarga Amran Siburian Ibu Deli Natalia Borusaragi dari Wek Balikambang. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri anak ketiga bagi keluarga Febri Ahuta Julu Ibu Nur Indah Boru Purba dari Wek Rambutan 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1-3 pemberitahuan telah menikah. Telah menikah, pemberkatan nikah Agustinus Rambi Tunang Putra dari Bapak John Lee tunang almarhum Ibu Ida Rambi, anggota Jemaat GMIS Talaut, dengan tunangannya Adelina Marudur Persaulian, putri dari Bapak Sintua Paiminda Pitupulu almarhum Ibu Emma Ida Borustompul, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 di Gereja Masihi Injil Sangir Talaut. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan tersebut. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025 dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, gereja melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 3 keluarga, yaitu keluarga Nopan Dwi Puturanto, Rosalin Gustina Borumanurung dari Wek Rambutan 2, Henry Simon PH Gultom, Heni Indah, Natalia Boru Panjaitan dari Wek BS Taman Harapan, dan keluarga Adi Saputra Gurning, Nermawati Borumanalu dari Wek Rambutan 2. Dewan Koinonia, anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu tanggal 2 Maret 2025,
telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Restu Jandrio Sipahutar, Ibu Tami Agatha Boru Pusunggu yang baru menikah, tinggal di Jalan Gelanggang Remaja RT 2 RW 9 nomor 57, Keluaran Makassar, masuk WIK Makassar 2. Kiranya kita doakan jadi jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati. Dewan Diakonia, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Charles Teja, tutup usia 47 tahun 2 bulan, meninggalkan istri Agnes M. Borusiahan dari WIK Rambutan 2. Hari ini telah berjalan kebaktian minggu dan penghiburan kepada keluarga yang dipimpin oleh Pendeta Oluan Sitohang STH MPSI di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto PIP Blok C lantai dasar pada pukul 9.30 WIB. Acara tutup peti dan penguburan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lain-lain pameran gelar buku. Sesuai dengan permohonan BPK Gunung Mulia kepada Perhalado HKBP Keramat Jati, telah diputuskan memberikan izin kepada BPK Gunung Mulia untuk melakukan pameran atau gelar buku di teras aula gereja HKBP Keramat Jati pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 yang dilaksanakan pada pukul 7 sampai pukul 13 WIB. Kepada anggota jemaat yang merindukan adanya peningkatan minat baca bisa mengunjungi gelar buku tersebut. Pemberitahuan pelantikan panitia tahun transformasi distrik. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025 diadakan pelantikan panitia tahun transformasi Distrik 8 DKI Jakarta di HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Ibadah pukul 10 WIB sampai selesai. Yang dilantik adalah pertama Ketua Umum Kamidum Pandiangan HKBP Resort Klender, Wakil Ketua 1 ini Sintua Insinyur Rusman Sagala HKBP Resort Jatiwaringin, Wakil Ketua 2 Hasim Marmata HKBP Resort Perumnas Klender, Sekretaris Umum Sintua Insinyur Roberto Sinurat HKBP Resort Mampang Prapatan, Wakil Sekretaris 1 Riki Gunawan Pengaribuan HKBP Resort Taman Mini, Wakil Sekretaris 2 Angelin Piona Empane HKBP Resort Taman Mini. Bendahara Umum Dr. Randa Sandra Huta Barat Bursida Butar HKBP Pasar Minggu, Wakil Bendahara Nyonya Marintan Burusimbolon HKBP Pasar Minggu. Demikian warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di grup kita masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kor Punguan Ina Glory Solapide.
Kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B, kita bernyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya,
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34. Kitab Keluaran pasal 34 yang dimulai dari ayat 29 hingga ayat 35. Demikian dikatakan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian dikatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini dikatakan Minggu Estomihi. Estomihi itu berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Perkataan ini merupakan sebuah permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Yang pada awalnya ini disampaikan oleh Daud ketika dia menghadapi kesulitan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Ketika menghadapi
orang-orang yang tidak mengakui Tuhan dan yang selalu berencana dan berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan yang tidak benar. Itulah yang dihadapi oleh Daud, sehingga dia mengatakan, jadilah bagiku gunung batu. Daud merasa bahwa untuk menolak dan untuk melawan perbuatan yang tidak baik itu, pasti dia tidak akan mampu. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang yang berencana melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalaupun dia menyadari keadaan dan kondisi kehidupannya, siapa dia, namun dia tidak mundur. Justru dia berusaha, dia tetap berjuang untuk melawan ketidakbenaran yang dilakukan, yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak takut terhadap Tuhan Allah. Dan ini ditunjukkan oleh Daud, tentu itu berdasarkan iman, berdasarkan pengakuan terhadap Allah yang sudah benar-benar mengakui siapa itu Allah di dalam kehidupannya, dan sangat memahami dengan benar bahwa Allah itu berkuasa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu apapun. Bahkan di dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah pengakuan dari Daud. Oleh karena itulah dia menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Allah dengan mengatakan nestomihi, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Lalu apa yang dia sampaikan di hadapan Allah memang benar-benar dia rasakan terhindar dari perlakuan yang tidak baik. Orang yang berencana untuk berbuat yang tidak baik pun akan tersingkir. Karena Allah sudah menunjukkan kekuasaan bagi dirinya untuk melawan dan menyingkirkan dari hadapannya orang-orang yang tidak mengakuinya lagi. Nah, di dalam kehidupan kita tentu bisa saja menghadapi perlakuan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mungkin melalui kecemburuan, iri hati dari orang lain. Melihat keadaan, kondisi kehidupan kita, lalu mereka berencana untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan cara apapun, orang selalu berusaha menunjukkan perlakuan kalau memang dia sudah tidak menghendaki ada orang lain. Tapi ketika keadaan seperti itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita, di hadapan kita, kita tentu juga mempunyai keterbatasan untuk menghindar atau menyingkir dari hal-hal yang tidak baik, sama seperti pengakuan Daud.
panidangion ni si Daud nama cai harga dia dupan ni dibata. Nah, kita juga yang sudah mengakui Allah di dalam kehidupan kita, menyatakan di hadapan Allah, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di batama na mangarajai mulukku. Itu ede munanak kinatena. Nah, itu. Satu permohonan sama seperti perkataan Estomihi ini yang berkaitan agar Tuhan Allah selalu merajai, menguasai kehidupan kita dimanapun kita berada ketika kita berhadapan dengan keadaan hidup yang tidak baik dan yang muncul dari orang-orang yang selalu berusaha melakukan yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah memohon homa ale debata na mangarajai ngulunam, itu berarti supaya Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita tunjukkan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Itu berarti kita selalu membutuhkan pertolongan Allah bagaimanapun keadaan kondisi kehidupan kita. Karena membutuhkan pertolongan Allah bukan pada saat kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Bukan hanya pada saat keadaan kita katakan tidak baik. Lalu pada saat itu saja kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan Allah. Sementara ketika kita tidak ada mengalami sesuatu hal yang tidak baik, nah kita bebas saja mau berkomunikasi atau tidak. Nah, itu bisa saja hal yang tidak dibutuhkan. Karena Tuhan Allah juga tidak menginginkan hanya pada saat kita umat manusia membutuhkan pertolongan, baru disitulah menunjukkan pengakuan yang benar. Dan ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan orang yang menyatakan diri percaya. Nah, persia doa Tuhan. Tapi dalam kehidupan setiap hari apa yang ditunjukkan, apa yang dilakukan untuk membuktikan pengakuan yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak memahami bahwa bukan hanya mengatakan percaya dan menunjukkan pada saat berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang pasti tidak akan pernah melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita ini. Tang di halomoho di batang ulu tahun asa mengadupi ragam nyakka hasusan, ragam nyakka arsa niroha. Justru Tuhan selalu menunjukkan kasih yang begitu besar, yang selalu menunjukkan perbuatan yang baik dalam kehidupan setiap orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Jadi tidak hanya pengakuan percaya, tetapi apa jalan untuk membuktikan pengakuan percaya tidak ada, itu berarti sama saja tidak benar. Nah, ini memang nyata dilakukan oleh manusia, seperti perilaku dari orang-orang Farisi yang kita tahu
perilaku dari para ahli Taurat yang secara langsung dilihat oleh Yesus yang begitu aktif dan tidak pernah tertinggal dalam melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah dalam hukum Taurat Musa. Dan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, atau orang-orang yang tidak mau mengikuti untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan itu, nah itu dianggaplah itu menjadi musuh besar, musuh. Nah itulah yang diingatkan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam khotbah kita pada minggu yang lalu, kalau kita masih ingat. Karena Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Karena musuh bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti seperti apa yang mereka lakukan. Seperti apa yang mereka kehendaki, mengatakan percaya tapi untuk membuktikan kepercayaan di dalam kehidupan tidak ada. Nah lalu bagi Yesus perlakuannya tidak benar. Tentu kita tidak mengatakan hau jelmana porsia duau tu debata. Ale di bagasan perngulun siganupari. Nah, dengaruk kata ridan ni na porsia. Nah itu seperti itu. Yesus mengharapkan supaya mereka menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan dengan mengasihi dan tidak memusuhi orang lain. Nah, sama seperti kita, yang tentu kita tidak memusuhi atau mengatakan membenci orang-orang yang tidak mau berdoa. Kita tidak pernah mengatakan sangat benci melihat orang yang tidak mau berdoa atau orang yang tidak mau beribadah. Tapi yang mau kita tunjukkan adalah mengasihi sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Agar mereka juga mau melakukan dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang benar melakukan ketaatan. Jadi sikap dan perilaku di dalam kehidupan orang percaya, nah tentu tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu selalu mengasihi sesama dan selalu memancarkan segala sesuatu yang baik terhadap sesama manusia. Nah itulah yang dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini. Menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Kita diberi tugas sebagai orang percaya, bagaimana kita menunjukkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatakan bahwa cahaya kemuliaan Allah itu sudah kita miliki, sudah ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu ini berhubungan juga dengan perilaku yang harus dinyatakan di dalam persekutuan dan kebersamaan terhadap sesama manusia. Yang percaya atau yang tidak percaya kepada Tuhan, nah ini juga perlu
ditunjukkan cahaya kemuliaan Tuhan agar orang lain bisa dan dapat membuktikan kebenaran yang percaya kepada Tuhan. Karena jika tidak memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kebersamaan dengan orang lain, dengan sesama, mungkin akan mengatakan tidak benar seperti itu perilaku orang yang percaya. Kalau memang tidak memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan cahaya kemuliaan Tuhan? Dan bagaimana bisa dimiliki oleh setiap orang percaya, dan memang itu sudah dianugerahkan kepada orang percaya, kepada kita semua. Dan itu bukanlah sesuatu permintaan kepada Tuhan. Dehomma tuau Tuhan sinodang mi, tidak. Karena setiap orang percaya sudah dianugerahkan cahaya kemuliaan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita bukan meminta kepada Tuhan. Nah, kita semua sudah memiliki cahaya kemuliaan Tuhan, hanya bagaimana kita mau menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Marsinodang do toktong buhita songon akana porsia di parnguluon siganupari manang nadao. Tuhan sudah menganugerahkan satu perbuatan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang terpancar di dalam kehidupan setiap orang yang benar-benar sudah mengakui dan menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sebagaimana dimiliki oleh Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai. Dia berada di sana 40 hari, 40 malam. Atas panggilan Allah ketika dia berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan Allah, lalu kepadanya dianugerahkan cahaya kemuliaan dari Tuhan itu. Itu karena ketaatan, itu karena kepatuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk dia lakukan. Taului do parsuruan ni debata. Pabuana porsia hita. Emolodak taului parsuruan ni debata hape hita na porsia. Yang pasti sinodang hamuliaon nasiat debata tangadong. Tidak dimiliki. Tapi karena kita taat, kita telah dianugerahkan cahaya kemuliaan Tuhan itu. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Musa yang diberitakan dalam nats ini tadi. Pertemuannya dengan Tuhan di Gunung Sinai merubah keadaan hidupnya tanpa dia ketahui, tanpa dia rasakan adanya cahaya kemuliaan Tuhan yang sudah dianugerahkan kepadanya. Nah, kita tentu percaya bahwa pengakuan dan iman kita kepada Tuhan sudah dianugerahkan cahaya kemuliaan itu, yang tentu mau dinyatakan, ditunjukkan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, tentu hal itu akan kelihatan kebenaran dari cahaya kemuliaan Tuhan dari setiap sikap, dari setiap perilaku, dari setiap perbuatan. Apakah memang benar
memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya atau tidak. Itu pasti muncul. Nah, kalau kita ketemu atau berhadapan dengan siapapun, kalau kita tidak cemberut untuk melihat orang lain, itu berarti kita sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu mungkin pernah kita rasakan. Menurut saya dong atta tabereng saya murhing buhina wahama hita madopak koni lama kulingi buhina saya murhing. Coba kalau ada orang lain yang selalu tersenyum, kalau disapa dia tersenyum, tapi bukan berarti ada sesuatu yang tidak baik ya. Karena memang kebaikan, karena memang merasakan setiap orang harus menunjukkan yang baik. Lalu di dalam kehidupannya manang natui sipe pajupang tersenyum. Nah, aru lapatan apa arti senyum itu di dalam kehidupan setiap orang. Tapi kalau cemberut itu saya murhing buhina semana ulo pajonokon col mana saya murhing buhina, yang pasti dibatasi, dijaga. Tapi kalau dia tersenyum, wah ini enak, tidak kenal pun hai kawan, karena dia selalu tersenyum. Itu menunjukkan sesuatu yang indah. Kalau memang selalu terpancar, dan itu bagian dari cahaya kemuliaan Tuhan. Itulah yang akan kita lakukan, kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Asa toktong marsinodang hamuliaun di debata di bagasan mulut tasiganupari. Kita selalu dalam keadaan senang, senyum untuk melihat keadaan orang lain apapun yang terjadi. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi kita tentu harus tetap mohon pertolongan dari Tuhan Allah supaya cahaya kemuliaan itu tidak hilang dari kita. Maka kita harus mengatakan nestomihi, jadilah Engkau Tuhan, jadilah bagiku gunung batuku dan tempat perlindunganku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyampaikan terima kasih pujian kepadamu atas segala kasih, setia dan anugerah yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh hadir di tempat ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya yang Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah anugerahkan cahaya kemuliaan bagi kami semua orang yang percaya. Itulah yang mau kami tunjukkan dalam kehidupan kami setiap hari sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami ini. Pada saat ini dalam persekutuan kami ini, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya selalu menyertai dan melindungi setiap orang percaya. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan supaya tetap dalam sukacita untuk melakukan pekerjaannya, khususnya bagi semua saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, lindungi, kuatkan, berikan kesehatan bagi mereka supaya mereka juga merasakan bahwa Tuhan selalu mengasihi orang yang percaya
yang selalu memohon pertolongan dari Engkau. Mereka juga dapat merasakan sukacita itu di dalam kehidupannya. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya setiap hari, Tuhan sertai, lindungi, berikan kekuatan dan berkati Tuhan, supaya semua benar-benar merasakan betapa besar pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu memberi berkat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dari tempat ibadah kami ini. Kami tetap menyerahkan diri kami, sertai lindungi kami, sehingga dalam keadaan sehat kami boleh kembali berada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian kita sambil menyerahkan persembahan kita. Di jalan hidup yang lebat sempit, perang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan
Mari kita bangkit berdiri semua menyanyikan ayat yang ketiga. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, berikan Tuhanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu semua, kami dari yang bertugas melakukan pelayanan di sore hari ini menyampaikan kepada kita semua, Shalom, selamat hari Minggu. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang